Oke, kalau kemarin ada video yang pertama itu tentang Heri Gondrong tapi tidak terlalu spesifik. Banyak yang komen pengen lebih kenal lebih dekat dengan Heri Gondrong. Apa dan siapa itu Heri Gondrong? Jadi video yang kedua ini kita lebih spesifik sambil nyantai bela videonya. Jadi cerita kakak, kapan berkarir di kepolisian kak? Namo dan lain-lain. Kalau Namo aslinya Heri Kusumajaya. Kalau Heri Gondrong itu panggilan di kedinasan sehari-hari sih lebih ya, karena ciri khas rambut panjang, jadi dipanggil Heri Gondrong. Itu pun yang ngasih Namo itu mantan Kapolres dari Palembang juga, sekarang sudah pindah ke Medan sih. Jadi itu yang ngasih Namo, itu yang pertama. Yang keduanya mulai bertugas di Reskrim terutama di Polda Sumatera Selatan itu sejak tahun 2015 sampai sekarang. Langsung sebelum di Jatan Ras di mana? Kalau sebelum di Jatan Ras itu dulu di Sat Brimob Polda Sumsel, aninya di Bukit Besar. Pernah di situ dulu. Di situ lama, di situ sampai 19 tahun. Wow. Dari tahun 97 sampai tahun 2015. Kalau sekarang di mana kak? Di unit apa kak? Sekarang alhamdulillah di unit 1 di Subdit 3 Jatan Ras. Polda. Di Polda Sumatera Selatan. Terus kenapa sih kak banyak yang banyak yang komen-komen di medsos itu? Kira-kira perawatan rambutnya pakai sampo merek apa? Kalau sampo sih netral, biasa bela sampo. Nggak pernah perawatan di salon? Tidak pernah perawatan di salon. Karena rambut ini kan sifatnya seperti kan tanaman, disiram tiap hari. Ribet nggak ngurusnya? Ya sebetulnya rambut panjang ini agak ribet juga daripada rambut pendek. Pertama, susah tidur kadang. Terus kalau panas itu mungkin ada panas di leher ini leket-leketnya kan ya. Kalau perawatan sih tidak. Pokoknya tiap sekali mandi dikasih sampo itu tidak terlalu lah perawatan. Emang aslinya mungkin lalu lurus main rambut. Suka duka selama di kepolisian kak? Yang paling momen yang paling apa teringat oleh kakak? Apa lah kak? Kalau suka duka sih setiap kita tugas, apalagi sudah puluhan tahun ya, udah hampir 22 tahun. Itu bertugasnya banyak suka dukanya. Kalau suka dukanya itu kayak di Aceh dulu lah. Oh pernah di Aceh kan? Pernah waktu di Brimob? Nah waktu di Brimob jauh dari tua gitu, jauh dari keluarga. Itu sampai hampir 11 bulan di situ. Karena makanannya juga agak susah dengan kita kan, di situ agak manis. Oh iya. Agak susah, tidak cocok dengan lidah gitu. Berarti ini bentar dipotong. Waktu di Jatan Ras gondrong itu kak? Di Brimob tidak gondrong? Ya kalau di Jatan Ras ini lah gondrong. Kalau di Brimob dulu pendek, rapi. Sebulannya bisa 10 hari sekali nyukur rambut. Jadi sebulan tuh bisa 3 kali nyukur rambut. Berapa lama manjangnya kak? 2 tahun lah kalau manjangnya. 2 tahun. 2 tahun. Nah kan kakak sudah terkenal nih kan. Jadi ada pengaruh dak ketika nggak ngungkap kasus gitu kan? Jadi wong lah tahu duluan nih. Aduh Heri gitu kan. Ada nggak masalah di situ kan? Kalau sudah terkenal memang agak ada sisi positif, ada sisi negatif. Kalau sisi negatifnya mungkin itulah tadi, wong banyak sudah tahu, jadi kita tidak bisa langsung transaksi dengan tersangka untuk penyamaran undercover buy-nya tidak bisa lagi. Jadi kita tetap di mobil, jadi anggota kakak itu yang turun. Yang turun. Tapi kalau dari sisi positifnya, ya mungkin dengan adanya kita, sumpah kita di suatu tempat atau kita duduk nongkrong di situ, mungkin ada orang nak melakukan kejahatan, ya mungkin agak urung, takut, dilihat takut. Ya di polisi katanya bapak ini kan, nah itu bahaya sebenarnya. Kenapa kak? Apa kakak galak turun ke lapangan ngurusin parkir, ngurusin pemalak? Ngapa sih kak itu? Sebenarnya kalau untuk perparkiran itu kan bukan urusan ranahnya polisi, bukan. Di situ ada ranahnya dinas perhubungan gitu. Tapi karena di situ sudah
sifat yang sudah ada kayak bentuk-bentuk pungli, setengah-setengahnya ada berbentuk kekerasan, ya di situ polisi harus hadir. Pidananya, Mas. Pidananya, karena di situ membuatlah kita kenyamanan untuk masyarakat. Tapi tidak bisa juga dengan Heri Gondrong baik kan? Yo. Harus ada aparat-aparat setempat yang terkait di situ, dishubnya, mungkin Satpol PP yang bisa. Kalau dari Heri Gondrong mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah. Tapi kita bisa mencegah baik. Karena untuk perparkiran itu ya sudah tidak masuk akal kadang. Sampai 20.000, 15.000. Malah ada yang ditanya, lamu apa tidak? Iya, ada yang ditanya tuh, lamu apa tidak? Cuman kayak apa di BKB. Kalau kita ngomongin BKB kan, itu kan ruwet urusan parkir di situ. Memang kakak memandang keruwetan parkir di BKB itu kan? Ya harusnya dinas perhubungan yang terkait harus turun ke lapangan di situ melihat. Karena kalau dari aturan kan sudah ada di situ palang, berarti kan palang itu sudah bisa membeli tiket masuk, terus keluarnya bayar. Tapi kalau yang pernah terjadi sekarang ini bayar lagi di dalam itu. Nah, itu harusnya pihak-pihak terkait yang ngurus termasuk parkirnya harusnya lebih peka lagi di situ. Karena daerah Palembang ini kan termasuk daerah wisata, kunjungan wisata. Mana katanya, nak datang banyak wisatanya kalau nyaman. Nah, ada nyaman kan macam itu. Nah, terus itu lagi nih Kak. Kan banyak yang berpikiran kayak ini. Ini pencitraan. Ini gitu kan. Mana Kakak nanggepin netizen yang negatif memandang itu Kak? Sebetulnya bukan pencitraan. Itu kalau kakak sih pegawai ya sesuai dengan aturan baik, sesuai dengan realnya di situ. Itu enggak citraan. Karena memang di situ ada tindak pidana. Tidak sengaja. Kalau memang di situ ada tindak pidana, dibersihkan. Kalau tidak hati, kalau bisa gitu pembinaan kita sosialisasikan. Kalau bisa dengan cara-cara macam itu ya kita sosialisasikan, tidak langsung kita tindak. Nah, masalah terberatnya kan kayak ini Kak. Misalnya terjadi di Palembang itu, misalnya aku parkir, terus aku dimintain 5.000, 10.000 taruh lah. Masalahnya tuh aku harus ngelapor dulu, supaya bisa ditindak. Iya, yang lebih bagus harus melapor. Nah, kalau sekarang kendala kita ini kan karena tidak ada yang melapor. Iya, karena takut Kak. Karena takut. Tapi tidak jadi masalah sih. Itu laporan. Kalau kita benar itu laporan. Jangan takut kita untuk melapor. Sah-sah baik. Aman itu. Ya aman. Kita warga negara Indonesia. Kita kan dilindungi dengan hukum-hukum Indonesia, aturan. Ya kalau memang kita merasa dirugikan, silakan lapor pada pihak terkait. Pasti itu kita tindak. Ada pertanyaan? Belum. Ada pertanyaan lagi nih. Kameramen, ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari yang lain? Yang lain tahu emang? Kameramen, kesian kameramen dari tadi tidak makan. Kok ada pertanyaan? Cukup. Nah, jadi kita buka Q&A di story Instagram @amir_dewek. Jadi kalau pengen nanya tentang Kak Heri, kehidupannya atau yang lebih dalam tentang Kak Heri, kamu jangan lupa follow @amir_dewek. Sekian video ini, kita makan dulu. Kesian kameramen.